Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan juga salat qiyamul lail di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Mari kita syukuri, mari kita bersyukur kepada Allah, karena dengan dua nikmat ini kita bisa melakukan rangkaian ibadah. Dan tidak kalah penting nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kita harapkan nikmat iman dan Islam ini tetap berada di dada kita sampai kita meninggal dunia. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit nasihat yang ingin kami sampaikan, yang kami tujukan kepada diri kami pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir. Mari kita mengingat pesan Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar. Ketika itu Rasulullah sambil memegang pundaknya Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seorang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Dua pilihan ini yang Rasulullah katakan kepada Ibnu Umar, pilihlah salah satu dari ini. Kalau nggak jadi orang asing, jadilah seorang musafir. Mengapa? Karena di dunia ini Allah sifati seperti di surah Al-Hadid ayat 20. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwasanya dunia ini, kehidupan dunia ini adalah la'ib, yang artinya permainan saja, walahun, yang melalaikan, wazinah, perhiasan yang menyilaukan, watafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga, watakatsurun fil amwali wal aulad, yakni saling banyak-banyakan anak. Ini karakternya dunia. Maka jangan sampai tertipu, jangan sampai tersilaukan dengan dunia ini. Di akhir ayat Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Ketok-ketok seneng tapi sorok, ketok di dunia ini ketok seneng. Kesenangan-kesenangan dunia ini ketok menyenangkan gitu ya, tapi nanti pembalasannya di akhirat sangat menyedihkan. Oleh karena itu Rasulullah berpesan seperti itu. Kalau kamu gak jadi orang asing, jadilah seperti orang yang dalam perjalanan atau musafir. Mengapa demikian? Setidaknya orang asing, kalau kita bayangkan kita menjadi orang asing nih Bapak Ibu, kalau kita ini pergi ke luar negeri dan di sana kita menjadi orang yang asing, atau orang asing yang datang ke negeri kita, ya dia juga orang asing gitu ya. Misalnya kita bayangkan bahwasanya pergi ke luar negeri dengan tujuan menjadi tenaga kerja Indonesia, dimana ketika pergi itu nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya harta, dengan harapan pergi ke luar negeri bekerja mendapatkan uang, kemudian bisa digunakan untuk membeli rumah di kampung halamannya, bisa membeli tanah,
bisa mendapatkan uang yang kemudian dinikmati di kampung halamannya nanti. Begitu pula kita ini hidup di dunia seperti itu. Kita lahir di dunia gak bawa apa-apa, gak punya apa-apa, bahkan sehelai kain, sehelai benang pun gak ada yang melekat pada tubuh kita ketika kita lahir dunia. Yang kemudian Allah menginginkan kita hidup di dunia ini untuk beribadah, agar nanti bisa pulang ke kampung halaman kita, mengumpulkan bekal yang banyak di dunia ini untuk kehidupan kita di kampung halaman kita. Paling tidak orang asing itu nantinya, Bapak Ibu ya, yang harus dilakukan atau paling tidak yang dilakukan di sana, yang pertama dia harus belajar bagaimana hidup di luar negeri, harus beradaptasi. Sebagaimana kita hidup di dunia ini, kita juga harus belajar bagaimana hidup di dunia ini dengan baik, biar selamat. Kalau di luar negeri, kita belajar agar enggak tersesat misalnya, kita enggak ditipu orang misalnya karena bahasanya beda, dan seterusnya. Kita di dunia ini biar enggak tersesat, biar enggak tertipu, biar kita nanti enak di kehidupan berikutnya. Harus belajar. Apa yang dipelajari? Pedoman hidup. Apa pedoman hidup kita? Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, paling tidak orang yang keluar negeri itu, Bapak Ibu, harus sadar ya bahwasanya ketika keluar negeri tidak mungkin selamanya di sana. Mesti pulang kampung, balik kampung, nggak harus atau nggak mungkin di sana seterusnya, di sana selamanya. Sebagaimana kita hidup di dunia, kita nggak mungkin selamanya ada di dunia terus. Pasti kita akan pulang kembali. Dan kembali kita kemana? Fitrahnya kita kembali ke jannah, karena kita keturunannya Nabi Adam yang dikeluarkan dari jannah. Insya Allah di sini kan nggak ada loh, Bapak Ibu ya, yang keturunannya mohon maaf kera ya, monyet nggak ada ya. Itu teori-teori yang salah, yang kita nggak mungkin ikuti itu ya. Nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Nabi Adam dulu tempatnya di jannah, di surga. Dan kita nanti akan pulang kampung ke jannah, ke surga. Dan Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya kullu ummati, seluruh umatku, seluruh umatnya Nabi, yadkhuluna al-jannah, pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Jadi semuanya umatnya Nabi Muhammad ini masuk surga kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Yang enggak mau mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Enggak mau sholat, enggak mau zakat, dan seterusnya. Pokoknya syariat-syariat itu. Kemudian yang ketiga, paling tidak orang yang asing itu, Bapak Ibu, dia harus fokus di sana. Ngapain tujuannya? Kalau tadi menjadi tenaga kerja Indonesia, dia harus fokus bekerja. Tujuannya apa tadi? Untuk mengumpulkan harta, sangu, gitu ya, agar nanti pulang kampung punya rumah, punya tempat tinggal, punya tanah, kemudian bisa menikmati hasilnya di kampung halamannya. Nah, kalau pas di luar negeri itu leha-leha, foya-foya, nggak fokus dengan pekerjaannya, maka dia tidak akan bisa mengumpulkan uang, tidak bisa membeli rumah, tidak bisa membeli tanah, nggak bisa nanti menikmati hasilnya di kampung halamannya nanti. Begitu pula kita di dunia ini, kalau kita nggak fokus dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah, maka bisa jadi kita gak bisa dapatkan tempat di surga, gak bisa menikmati kenikmatan surga.
Bisa juga tersesat. Yang harusnya pulang ke jannah malah nyebur ke neraka. Keselip, ketersesat. Oleh karena itu kita harus fokus dengan tujuan kita diciptakan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, menjadi seorang musafir, yakni seperti orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan itu biasanya singgah mampir gitu. Namanya mampir gak mungkin selamanya. Namanya singgah gak mungkin selamanya, dan pasti sebentar. Begitu pula kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu, kita tidak akan lama. Rasulullah ngasih standarnya itu 60 sampai 70 tahun kita hidup. Kalau lebih itu bonus saja. Semoga umur kita berkah. Dan jangan tertipu dengan usia yang muda, yang masih muda-muda, masih SMP, SMA. Jangan tertipu. Ya, SMP, SMA sudah dihitung gitu ya. Dosanya, pahalanya sudah dihitung. Hati-hati. Sudah dapat kewajiban sholat, puasa, dan syariat-syariat yang lainnya. Jangan tertipu dengan usia yang muda. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Waktu yang singkat ini kita mampir di dunia ini, gunakan sebaik-baiknya. Karena waktu yang singkat di dunia ini, waktu yang hanya mampir ini, walaupun sebentar, ini menjadi penentu kita. Di akhirat nanti kita selamat atau enggak. Di alam kubur kita disiksa atau tidak. Di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan kita dibangkitkan dengan yang baik atau tidak. Di padang mahsyar kita mendapatkan naungan atau tidak. Sampai terakhir nanti kita mendapatkan tempat di surga atau di neraka. Di tempat yang singkat ini, di dunia ini, yang sangat-sangat singkat. Oleh karena itu, kesimpulannya Bapak Ibu semuanya, mari lakukan kebaikan sesegera mungkin. Yang bisa kita lakukan di 1 menit, 2 menit, 5 menit ke depan ini, yang bisa kita lakukan. Jangan menunda-nunda, jangan ditunggu. Engkau IC mau tilawah, mau baca Al-Quran, engkau IC. Padahal kita nggak tahu engkau itu kita masih hidup atau tidak. Engkau itu kita masih punya waktu atau tidak. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, karena kembali lagi, kehidupan di akhirat itu ditentukan dengan kehidupan kita di dunia yang sebentar ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.